Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Pang. Kali ini saya ingin berbagi tips ya, yaitu cara memperbaiki mesin TV Cina ya. Dan di sini saya akan tunjukkan pula untuk modif screen ya. Nanti akan saya tunjukkan. Tapi sebelum ke modif ini, saya akan memberikan untuk kerusakan pada mesin TV Cina ini ya. Ini mesin saya bawa ke rumah karena kemarin saya perbaiki di tempat user, tetapi keburu malam, jadi saya bawa pulang saja dan saya coba pada tabung shop lama ya. Ini model cembung ya. Oke, langsung saja untuk kerusakannya, yaitu pertama-tama saat saya nyalakan atau saya tancepin untuk stekernya itu bunyi nging ya pada mesin ini, atau tepatnya pada trafo switchingnya ini ya. Nah, sempat saya lakukan pengukuran, ternyata di sini untuk transistor horizontalnya ini terukur short ya antara basis kolektor emitor. Nah, saya sempat lepas juga, ternyata setelah saya lepas saya ukur untuk transistor horizontalnya ini normal ya, atau tidak short ya. Tadinya kalau saya ukur antara basis kolektor emitor ini nyambung semua ya. Terus saya sempat berpikir mungkin kerusakannya pada flybacknya ya, karena masih short, dan ternyata flyback tidak rusak ya teman-teman, karena saya lakukan pencabutan jalur ya. Jalur ini kan ada jalur yang kabel merah yang ke jok biru ini ya, yang di sini kolektor sama bagian kabel biru ini ya. Ini saya cabut, ternyata tidak short ya di transistornya ya. Nah, saya sempat berpikir apa mungkin yuknya yang short ya, atau gulungan yuk horizontalnya short. Saya sempat berpikir demikian ya waktu di tabung usernya ya. Tetapi setelah saya pikir-pikir, sebenarnya tetap bukan itu ya masalahnya ya. Lalu saya tetap curiga kepada flybacknya tersebut. Namun setelah saya cabut ini, untuk flyback mau istilahnya mau menyala ya untuk bagian yang lain, tapi belum nyembur juga. Jadi saya sempat berpikir berarti flybacknya ini rusak ya. Dan saya ukur di screen ini ya. Ini screennya saya cabut tadinya di sini, tapi ini kan saya modif. Di sini ini terukur kecil ya, tidak sampai 100 volt ya, hanya sekitar 50 voltan kurang lebih ya. Lalu saya lakukan modif ya. Untuk modifnya mudah ya teman-teman. Jika kalian kerusakan di backlight, screennya tidak keluar tekanan atau kecil, bisa kalian lakukan seperti contoh ini ya. Ini saya gunakan dioda, ini kan jalur yang merah atau yang kolektor ya. Saya gunakan dioda 4007 ya, N4007. Kemudian saya tambahin ini resistor, ini 1,2 mega ya. Untuk warnanya ini kan coklat, merah, hijau, emas ya. Jadi kalau hijau itu kan mega ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya sambung ke screen, dan akhirnya untuk layar mau menyala tapi garis horizontal atau naik turun ya. Selanjutnya saya mencari-cari lagi, itu kan garis horizontal karena posisi kabel yang ke jok yang warna merah biru itu yang horizontal kan belum nyambung, berarti tidak mungkin kan untuk menyalakan televisi tanpa menyambung kabel tersebut. Nah, setelah saya telusuri lagi, saya urut-urut di sini kan ada yang jalur kabel biru ini ya. Ini kan yang untuk vertikal, ini hijau kuning, kemudian ini yang biru ya. Yang biru kan di sini ada di jumper R441. Kemudian di sini ada kapasitor ini yang
posisinya di J441, lalu ada kapasitor ini ya. Nah, yang ternyata setelah saya ukur di sini itu ini saya cabut, ini tidak short, dan yang ternyata yang short itu yang ini ya. Untuk kapasitornya ini modelnya seperti ini ya teman-teman, kecil, nilainya yaitu 2A104J ya. Ini sudah saya ganti, dan selanjutnya tinggal saya coba ya. Saya coba lagi dan mau menyala untuk televisinya ya, mau menyala. Dan ini untuk screen juga belum saya kembalikan, tetapi di sini untuk tegangan screen jadi normal lagi ya, karena untuk flashback sudah bekerja dengan normal. Tadinya tidak mau keluar dengan normal, tetapi hanya bagian 180 heater itu ada, dan untuk screennya ini yang kecil ya, soalnya flashback itu belum nyembur, tetapi di sini tegangan sudah keluar ya, atau istilahnya keluar tapi belum maksimal ya. Oke, sekarang akan saya coba ya dengan modifan ini ya, setelah saya ganti kapasitor yang rusak tadi yang nilainya 2A104J ini. Akhirnya flashback mau nyembur, dan di sini juga keluar tegangan normal lagi, tetapi saya coba menggunakan ini juga bisa ya. Nanti akan saya kembalikan, tapi sementara saya pakai ini dan akan saya tunjukkan ya. Oke, ini steker saya tancapin, maaf ya tempatnya berantakan karena ini baru pindahan ya, jadi belum rapi. Nah, oke, sudah saya tancapin, kita lihat gambar. Nah, itu ya, menyala. Oke, saya cabut lagi. Nah, selanjutnya akan saya lakukan pengukurannya. Ini saya gunakan multi tester. Ini groundnya saya pasang ke tuner, kemudian yang positif akan saya ukur untuk screennya ya. Kita ukur screennya berapa nilainya ya. Oke, untuk steker saya tancapin lagi. Kita ukur yang di sini ya. Ini sebentar. Nah, itu keluar ya sekitar 150-an. Lalu di sini sama ya, sekitar 150-an ya. Jadi ini bisa normal ya, tapi ini sudah terang sekali itu ya, dan agak bergaris. Nah, kalau bergaris ini saya cabut dulu saja ya. Kalau bergaris berarti nilainya R ini kurang besar ya, jadi bisa kalian ganti ukurannya. Ini kan 1,2 mega, bisa kalian tambahin 1,5 atau 1,4, kita tambahin yang pasti ya, biar tegangannya menurun dan tidak terlalu terang sehingga tidak garis-garis pada layarnya ya. Tetapi jika menggunakan kabel screen aslinya, tinggal kita putar saja pada playback yang bagian bawah ini ya, untuk pengaturan screen atau pencahayaannya ya. Wattnya R nya ini bisa kalian gunakan yang agak kecil ya, ini kan 2 watt, bisa kalian pakai setengah watt juga bisa ya, tapi karena saya adanya ini jadi saya gunakan ini ya teman-teman. Oke, seperti itu ya kira-kira. Oke, selanjutnya saya ukur juga untuk tegangannya ya. Ini saya nyalakan lagi. Nah, sudah menyala. Saya ukur, maaf ini kopnya peledak-peledak karena tidak aslinya dan masih tidak sesuai gitu ya. Ini kan karena mesin sama tabungnya beda, tetapi tidak terlalu besar sih, enggak apa-apa, kita ukur aja ya. Tegangan B+. Ntar
Saya ukur di sini. Nah, itu 115 ya. TV menyala. Oke teman-teman, ini sudah saya kembalikan untuk screen dan televisi sudah menyala ya. Tuh. Ya. Dan mungkin sekian dulu tutorialnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.